usaha dari gaya kali perpindahan. Buat apa banyak gaya tanpa ada Bismillahirrahmanirrahim. perkembangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lofudilawah Mahmudahsyah. Nomor NIM 11920500044, Pendidikan Matematika semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha. Yang pertama adalah pengertian rumus dan usaha. Pengertian rumus dari usaha. Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukan usaha. Oleh karena itu, untuk menghitung seberapa besar usaha digunakan persamaan seperti berikut. Persamaannya adalah W sama dengan Fs, di mana F sama dengan gaya atau dengan satuan Newton, W sama dengan usaha dengan satuan Joule, dan S sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Dan usaha di sini bertanda positif apabila searah dengan perpindahan benda, dan usahanya akan bertanda negatif jika berlawanan arah dengan perpindahan benda. Selanjutnya adalah usaha. Usaha dibagi dua. Yang pertama pada bidang datar seperti gambar tersebut, dan yang kedua adalah pada bidang miring. Meskipun besaran skalar usaha dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan negatif, usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tapi juga bisa dilakukan dalam bidang miring. Baik, yang pertama usaha pada bidang datar. Usaha pada bidang datar seperti gambar yang ditunjukkan. Gambar di sini menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jadi meskipun pada bidang yang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu gaya akan membentuk sudut tertentu. Seperti gambar di sini, jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi sama dengan W sama dengan F cos theta S. Selanjutnya adalah contoh soal. Misalkan gaya sebesar 20 Newton dikerjakan pada balok hingga balok berpindah sejauh 2 meter. Usaha yang dikerjakan gaya F pada balok adalah berikut gambarnya untuk memperjelas. Nah, ini adalah penjelasannya. Yang diketahui gaya sebesar 20 Newton. Perpindahannya 2 meter. 2 meter, S-nya 2 meter. Lalu sudutnya, karena tidak membentuk sudut, ibaratkan 0. Arah gaya sama dengan arah perpindahan. Gayanya sama dengan arah perpindahannya. Atau arah gaya berhimpit dengan arah perpindahan, sehingga sudut yang dibentuk oleh gaya perpindahan adalah 0. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Jawabannya, kita masukkan rumus W sama dengan Fs cos theta. Dengan W atau dengan dengan F gayanya 20 Newton, kita masukkan 20, lalu perpindahannya 2 meter, kita masukkan, lalu cos theta, theta-nya adalah 0, atau sudutnya adalah 0. Maka 20 dikali 2 dikali 1 sama dengan 40 Joule. Selanjutnya adalah usaha pada bidang miring. Usaha pada bidang miring, seperti pada gambar tersebut, memiliki rumus W sama dengan mg sin theta kali S, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya yang sebelah sini. Lalu M dengan satuan massa atau kilogram, G yaitu gravitasi atau bisa disebut percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Lalu W sama dengan usaha atau dalam satuan Joule, dan S yang merupakan perpindahan dengan satuan meter. Dengan catatan, jika gaya sama dengan arah perpindahan, maka menghitung rumus W sama dengan Fs tanpa perlu menambahkan cos theta. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal yang kedua,
Misalkan sebuah benda dengan massa 20 kg meluncur ke bawah sepanjang bidang miring licin yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika benda bergeser sejauh 2 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah, berikut adalah gambarnya. Cara penyelesaiannya kita ketahui dulu. Yang pertama diketahui adalah beratnya sebesar 20 kg, lalu perpindahannya. Perpindahannya yaitu sebesar 2 meter, dan sudut yang dibentuknya. Sudut yang dibentuknya adalah 30 derajat. Di sini kita lambangkan dengan alfa misalnya. Bisa alfa, bisa theta juga. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat atau W. Maka yang pertama kita ketahui bahwa benda meluncur ke bawah pada bidang miring, sehingga gaya yang melakukan usaha adalah mg sin 30 derajat karena dia miring ke sini, ke sebelah kiri. Maka kita hitung mg sin 30 derajat dengan rumus W sama dengan Fs. Ini rumus dasar. Lalu kita masukkan ke rumus bidang miring. W sama dengan mg sin 30 derajat kali S. Mg sin 30 derajat di sini menggantikan F atau usaha. Kan biasanya kalau yang bidang datar ada yang didorong dengan daya. Lalu W-nya sama dengan 10 dikali 20. Sin 30 itu sama dengan 1/2 dan S sama dengan 2. Maka W-nya sama dengan 200 Joule. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas terkait materi energi. Langsung saja, apa itu energi? Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kenapa energi dan usaha itu berkaitan? Karena usaha itu sendiri merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek, termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama ada energi kinetik. Jadi pada umumnya energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan, energi kinetik juga dipengaruhi oleh massa. Sehingga kita akan menggunakan persamaan yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya yaitu adalah contoh. Dalam kehidupan sehari-hari, energi kinetik yang pertama adalah rotasi bumi mengelilingi matahari. Bumi ini bergerak namun tetap pada orbitnya. Kemudian ada pesawat terbang dan bola yang menggelinding. Kemudian ini adalah persamaan dari energi kinetik, di mana energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan. Nah, apa hubungannya energi kinetik dengan usaha? Jadi besarnya usaha nilainya sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. Energi kinetik memiliki persamaan, yaitu usaha sama dengan delta energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kedua dikurang kecepatan pertama, kemudian dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal terkait energi kinetik. Ya, sebuah sepeda yang massanya 20 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Yang pertama kita diketahui kan massanya itu 20 kg, kemudian kecepatannya 10 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu energi kinetik sepeda tersebut. Nah, kemudian
energi kinetik suatu benda itu kan persamaannya energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan di pangkat 2. Maka energi kinetik dikali setengah massanya itu 20 kg, setengah dikali 20 kg dikali 10 di pangkat 2 meter per sekon, sehingga didapatkan energi kinetiknya yaitu 1000 Joule. Jadi energi kinetik sepeda yang dengan massa 20 kg dan kecepatan 10 meter per sekon itu memiliki energi kinetik sebesar 1000 Joule. Selanjutnya ada energi potensial. Nah, energi potensial ini adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk atau susunannya, dan di dalam hubungannya dengan usaha, biasa berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggian letaknya. Ya. Kemudian adapun contoh dari energi potensial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada timbangan, kedua ada busur panah ya, dan yang ketiga ada ketapel. Nah, ini persamaan untuk energi potensial ya. Karena energi potensial itu dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian, maka persamaannya energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dan dikali ketinggian. Kemudian apa hubungannya energi potensial tersebut dengan usaha? Nah, besar usaha nilainya akan sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah. Lalu persamaannya yaitu usaha sama dengan delta energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi ya, dikali ketinggian yang kedua dikurang ketinggian yang pertama. Kemudian langsung saja ke contoh soal. Sebuah apel bermassa 200 gram tergantung pada tangkanya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh buah apel. Kemudian kita bahas ya, diketahui massa dari buah apel tersebut yaitu 200 gram. Kemudian kita rubah menjadi kilogram yaitu 0,2 kg. Ya, kemudian gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggiannya itu 2 meter. Ketinggian dari posisi apel ya, dari atas tanah. Kemudian yang ditanyakan adalah besar energi potensial yang dimiliki oleh buah apel tersebut. Energi potensial sama dengan kita gunakan persamaan yang tadi, yang massa dikali gravitasi dikali ketinggian, maka kita substitusikan nilai massa, gravitasi, dan ketinggian, yaitu energi potensial sama dengan 0,2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 2 meter, sehingga didapatkan energi potensial sama dengan 4 Joule. Sehingga besar energi potensial yang dimiliki oleh buah apel tersebut yaitu 4 Joule. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak, yaitu materi energi potensial gas dan energi mekanik. Untuk yang pertama, ada materi energi potensial gas terlebih dahulu. Energi potensial pegas yaitu energi potensial saat pegas diregangkan atau dimampatkan. Nah, jadi energi potensial pada pegas singkatnya. Nah, jadi seperti tadi, ketika energi potensial pegas itu diregangkan atau dimampatkan, maka ada sebuah hukum yaitu hukum Hooke, yaitu F. Nah, ketika misalnya tadi pegas itu diregangkan, maka akan ada gaya atau ya hukum Hooke tadi, gaya pegas tadi akan merilekskan kembali pegas kepada posisi awalnya gitu. Ketika tadi direnggakan, maka pegas itu akan kembali. Nah, itu
berguna atau berlaku hukum Hooke tadi, itu pada gaya pegas, mengembalikan kepada posisi rileksnya. Sama halnya saja dengan dimampatkan, maka si pegas itu akan kembali lagi kepada posisi rileksnya, yaitu berlaku hukum Hooke atau gaya pegas tadi. Nah, rumusnya itu F sama dengan min K dikali delta X. Untuk F ini gaya pegasnya untuk merelekskan tadi. Untuk K ini konstanta pegas yang satuannya N per M. Dan delta X ini pertambahan atau perubahan panjang pegas. Misalnya ketika tadi sebelum dimampatkan segini, ketika sebelum dimampatkan makin kecil gitu. Itu perubahan panjang pegasnya gitu. Nah, setelah tadi ada gaya pegasnya, maka ke dalam rumusnya yaitu energi potensial pegas EP sama dengan 1/2 dikali F dikali delta X. Yang kita ketahui bahwa F itu sama dengan K dikali delta X. EP sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X kuadrat, yang mana tadi dihasilkan oleh delta X dikali delta X, maka menghasilkan delta X kuadrat. Keterangannya untuk EP ini energi potensial pegas, satuannya Joule, dan F ini gaya pegas, satuannya Newton, dan delta X ini pertambahan atau perubahan panjang pegas yang satuannya meter. Dan ada K atau konstanta pegas yang satuannya N Newton per meter. Yang selanjutnya, Bapak akan menjelaskan materi energi mekanik. Untuk energi mekanik ini yaitu penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Untuk M ini EK ditambah EP atau EP ditambah EK. Nah, jadi pada EM ini terdapat EK yaitu gerak yang berkaitan dengan gerak, dan EP ini berkaitan dengan posisi terhadap tanah atau permukaan bumi. Nah, contoh halnya seperti pada kelapa yang jatuh gitu. Nah, pada A ini ada energi potensial, dan pada posisi A ke B ini ada gerak yaitu energi kinetik. Kenapa ada energi potensial? Karena ada posisi, dan pada B juga ada posisi. Maka kejadian ini disebut dengan energi mekanik. Energi mekanik ini satuannya Joule, energi kinetik satuannya Joule, yang berorientasi atau berhubungan dengan gerak tadi dari A ke B, dan energi potensial ini terhadap posisi pengaruh terhadap bumi atau tanah. Selanjutnya ada latihan soalnya. Bapak akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Mas Al menaiki sebuah trampolin. Dia memiliki beban 50 kg menginjakkan kakinya ke pegas trampolin. Jadi si Mas Al ini mempunyai beban 50 kg. Dia menginjakkan kakinya kepada pegas. Nah, gini. Jadi tertekan, si pegas itu tertekan ke bawah panjang 50 cm. Maka perubahan energi potensial tersebut adalah diketahui M sama dengan 50 kg, X sama dengan 40 cm, sama dengan 0,4 meter, dan gaya gravitasinya 10 meter per second. Ditanyakan EPX atau energi potensial pegas. Dijawab yang tadi diketahui bahwasanya M dikali G. Nah, maka berlaku bisa saja W itu sama dengan F, usaha atau sama dengan gaya gitu. 50 dikali 10 sama dengan 500 Newton. F sama dengan yang tadi min K dikali delta X. Diasumsikan bahwa minus itu sebagai arah saja. Dan K koefisiennya. Kita mencari terlebih dahulu koefisiennya, yaitu dari rumus yang tadi, yaitu F dikali K dikali delta X. Ketika kita nyari K, maka F per X sama dengan F-nya tadi diketahui 500, dan X-nya juga diketahui 0,4 meter, itu 1250 N per M. Maka ketika kita mencari energi potensial pegasnya, yaitu 1/2 dikali K dikali delta X kuadrat sama dengan 1/2 dikali 1250 dikali X-nya 0,4 kuadrat. Maka menghasilkan energi potensial pegas sebesar 50 Joule. Terima kasih, sekian penyampaian materi dari Bapak.